Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Adim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, perkenankan saya untuk membahas wali dalam nikah menurut perspektif hukum Islam dan menurut kompilasi hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wali dalam nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus ada. Di mana rukun nikah sebagaimana kita ketahui itu pertama ada akad. Ada akad yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul. Kemudian ada akidan yang di dalamnya ada mempelai laki-laki dan perempuan. Kemudian ada saksi, di mana di situ diwajibkan ada 2 orang saksi dalam akad pernikahan. Yang selanjutnya yang nomor 4 adalah wali. Nah, wali dalam pernikahan ini menurut Syafi'iyah adalah rukun yang tidak kalah penting dibanding rukun-rukun yang lain. Tanpa wali, menurut Syafi'iyah nikah tersebut tidak dikatakan sah. Ya meski imam yang lain ada yang mengatakan bahwa tanpa wali pun nikah itu sah. Wali sendiri menurut bahasa adalah orang yang dikuasakan. Menurut istilah, wali adalah seseorang yang diberi kuasa oleh orang lain untuk mengurus urusan orang yang memberi kuasa kepadanya. Dalam pernikahan, wali ini menduduki kekuasaan si perempuan untuk melakukan akad nikah kepada laki-laki. Nah, oleh karena itu, ketika kita kaitkan dengan definisi bahwa wali nikah itu adalah menjadi perantara kekuasaan daripada perempuan untuk menikahkan diri perempuan tersebut kepada laki-laki yang diinginkannya. Nah, oleh karena itu penting sekali adanya seorang wali dalam pernikahan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidaklah dianggap sah sebuah pernikahan kalau di dalamnya tidak ada wali, juga tidak ada 2 orang saksi yang adil. Oleh karena itu sangat penting sekali kedudukan wali di dalam pernikahan, sehingga Nabi mengatakan bukan hanya satu hadis saja, tapi dalam sebuah riwayat yang lain Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan yang sah kalau tidak ada wali, wasulton wali yuman la waliyalah. Sampai-sampai ketika seseorang tidak memiliki wali, kata Nabi, maka sultan atau hakim menjadi walinya. Jadi 2 hadis ini menunjukkan bahwa adanya wali dalam pernikahan adalah sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib. Selanjutnya, dari 2 hadis ini kemudian Syafi'iyah mengatakan bahwa di dalam pernikahan itu wajib adanya seorang wali dalam pernikahan. Nah, tanpa wali tentunya tidak akan sah pernikahan. Nah, sekarang siapa wali itu? Siapa wali yang bisa menjadi wali pernikahan atau wali nikah? Dalam kaitan ini setidaknya ada 6 syarat dalam fikih seseorang bisa menjadi wali nikah. Syarat itu adalah yang pertama,
seorang wali harus laki-laki. Seorang wali yang kedua syaratnya adalah harus Islam untuk mengawinkan perempuan yang Islam. Jadi nanti kalau seandainya ingin mengawinkan perempuan yang non-muslim, dalam kaitan ini kafir dhimmi, tidak wajib walinya adalah orang Islam. Nah selanjutnya, syarat yang ketiga menjadi seorang wali haruslah berakal. Jadi orang gila atau orang ayan itu tidak diperkenankan menjadi seorang wali dari perempuan yang akan menikah. Nah selanjutnya, syarat yang keempat adalah harus orang yang merdeka. Jadi kalau budak, ya meski itu bapaknya, itu tidak diperkenankan budak tersebut dinikahkan oleh bapaknya yang budak itu. Nah selanjutnya, wali itu haruslah adil. Ini yang nomor 6. Ya. Harus adil. Adil yang dimaksud adalah dia objektif memandang sesuatu, ataupun juga dia adalah orang yang jarang melakukan perbuatan dosa. Ini namanya adil yang dimaksud di sini. Fikih pun mengatakan sama. Jadi syarat dari seorang wali ini adalah 6 syarat tadi. Dalam kaitan ini ada sebuah teks fikih yang mengatakan walayasihu akdun nikah ila biwaliyin wa syahida adlin wa yaftakirul wali wa syahidani ila sitati syara'ito. Jadi tidaklah, dalam teks ini dikatakan tidaklah sah nikah tanpa wali dan 2 orang saksi yang adil, di mana seorang wali dan saksi dalam pernikahan haruslah memiliki syarat. Syarat itu adalah sebagaimana disebutkan tadi, yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, kemudian merupakan jenis kelamin laki-laki, dan selanjutnya adalah adil. Itu syarat menjadi seorang wali. Di dalam fikih juga dijelaskan bahwa seorang wali nikah itu merupakan orang yang khusus. Tidak sembarang orang bisa menjadi wali nikah. Sehingga di sana diklasifikasikan orang yang bisa menjadi wali itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah karena ada hubungan nasab. Jadi setiap orang yang memiliki hubungan nasab, dia bisa menjadi wali. Tapi dengan syarat harus runtut dari yang utama dulu sampai kemudian ketika tidak ada yang utama maka selanjutnya. Nah ini wali nasab, ada aturannya. Nanti kita sebutkan satu persatu wali nasab siapa saja. Kemudian wali yang kedua adalah kalau seandainya dia tidak punya wali nasab maka wali hakim. Jadi ada 2 jenis perwalian dalam pernikahan itu. Kalau memang masih ada wali nasab, maka wali nasab yang menjadi wali. Kalau tidak ada, maka wali hakim jika tidak ada. Dalam kaitan ini tadi sudah disebutkan, la nikaha illa biwaliyin wa sultanu waliyu man la waliyalah. Nah, tidak sah melakukan satu pernikahan kecuali adanya wali, dan bagi mereka yang tidak mempunyai wali maka sultan atau hakimlah menjadi wali mereka. Nah, siapa saja wali nasab yang disebutkan di dalam fikih? Yang pertama adalah ayah. Jadi kalau ada ayah maka tidak boleh kepada yang lain. Ya, meski dia berkedudukan sebagai wali nasab. Jadi ketika ayah ada tidak boleh diwalikan oleh kakeknya, kecuali ayahnya mewakilkan kepada kakeknya. Kemudian yang kedua, setelah tidak ada ayah, maka kakek. Kalau ada seorang perempuan, ada seorang wanita, kemudian ayahnya meninggal, dia mau menikah, maka kakeknya yang berhak untuk menjadi walinya, yang mengakadkannya kepada si laki-laki yang dipujanya dan ingin dinikahinya. Kalau tidak ada ayah dan tidak ada kakek, maka saudara laki-laki seayah. Ini didahulukan. Kemudian kalau tidak ada
saudara laki-laki seayah, maka saudara laki-laki seibu. Nah, setelah tidak ada semua, baik ayah, kakek, saudara laki-laki dari ayah, saudara laki dari ibu, maka anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah. Jadi anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah. Itu bisa menjadi wali ketika ayah, kakek, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu tidak ada. Jadi keponaan dari saudara laki-laki itu bisa menjadi wali setelah 5 orang tadi tidak, atau 4 orang tadi tidak ada. Ketika tidak ada ketika tidak ada anak dari laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki tidak ada, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah bisa menjadi wali, gitu ya. Jadi nomor 4, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang kedua, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja ya. Nah, dalam kaitan ini bisa dijadikan wali. Kemudian kalau tidak ada anak laki-laki dari saudara seayah, maka yang menjadi walinya adalah paman atau Pak D, ya. Kemudian kalau tidak ada paman, maka anaknya paman, ya. Anaknya paman, bukan anaknya bibi, ya. Anaknya paman. Nah, di mana anaknya paman ini adalah paman seayah atau paman dari ayah. Jadi paman yang boleh menjadi wali nikah adalah paman dari ayah atau anaknya paman dari ayah. Kalau tidak ada paman dari ayah, maka anaknya paman dari ayah menjadi walinya. Nah, kalau tidak ada semuanya, bagaimana? Maka dalam kaitan ini, ya, kalau tidak ada semuanya, maka dalam kaitan ini sudah masuk wali hakim. Nah, sementara kalau seandainya di zaman dahulu ada pemberlakuan budak, maka sebelum ke hakim, wali hakim, budak tersebut bisa diwalikan oleh sayyidnya atau pemiliknya. Ini runtutan daripada wali dalam pernikahan. Nah, selanjutnya itu ketika kita klasifikasi wali dari sudut pandang siapa yang menjadi wali. Nah, sekarang wali dilihat daripada kekuasaannya. Wali dilihat daripada kekuasaannya. Wali itu juga terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah wali mujbir. Dan yang kedua adalah wali khairu mujbir. Wali mujbir itu apa? Wali mujbir adalah seorang wali yang mempunyai kekuasaan untuk memaksa anaknya untuk dinikahkan kepada orang lain tanpa seizin anaknya tersebut. Tapi dengan syarat pemaksaan wali terhadap anaknya ini syaratnya anak yang dipaksa untuk dinikahkan itu adalah anak yang belum pernah menikah. Jadi anak yang masih bikr, bahasa fikihnya itu, yakni anak yang masih belum menikah, masih perawan. Itu boleh bagi seorang ayah menikahkan tanpa seizinnya. Nah, terlepas dari melanggar hak asasi manusia atau tidak, dalam kaitan ini Islam masih memperbolehkan pemaksaan terhadap bikr atau gadis yang belum pernah menikah untuk dinikahkan oleh ayahnya dengan laki-laki yang dipilih oleh ayahnya. Nah, dalam kaitan ini kenapa Islam memperbolehkannya? Telisik punya telisik karena perempuan itu dalam hukum Islam dianggap lemah. Dia tidak bisa menentukan kebaikannya sendiri. Nah, dalam kaitan ini mentalnya itu biasanya
gampang dipengaruhi dan juga gampang terpengaruhi gitu ya. Gampang dipengaruhi dan gampang terpengaruh. Oleh karena itu ketika dia memilih pasangan, dia harus dibimbing dan pembimbingnya adalah walinya. Ya, yang dengan demikian ayahnya tadi sebagai wali itu membimbingnya untuk mengarahkan kepada pernikahan yang tepat, kepada lelaki yang tepat dalam kaitan ini. Nah, oleh karena itu di sini sebetulnya tidak ada kekerasan dalam pemaksaan tersebut. Ya, lebih tepatnya bolehnya seorang ayah menikahkan anak tanpa izin ini adalah karena untuk kebaikan si anak sendiri, yang notabene anak tidak pernah akan mengerti tentang kebaikan dalam perjalanan pernikahan. Pokoknya biasanya kalau anak perempuan tersebut itu cinta kepada orang lain, itu sudah tidak pernah mikir-mikir A, B, baik, benar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu butuh bimbingan. Dalam kaitan ini bolehnya wali mujbir memaksa ini tadi adalah untuk membimbing. Selain wali mujbir, ada juga yang disebut dengan wali khairu mujbir. Wali khairu mujbir ini adalah seorang wali yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan putrinya tapi dengan tanpa paksaan. Dia harus minta izin kepada putrinya untuk menikahkan putrinya. Dalam kaitan ini putrinya yang dimaksud ini adalah seorang perempuan yang sudah pernah menikah. Oleh karena itu di sini seorang ayah ketika mau menikahkan putrinya yang sudah menikah, dia harus minta izin dulu kepada putrinya, "Dok, kamu mau nggak dengan laki-laki ini?" Itu begitu. Itu jenis wali dilihat daripada kekuasaannya. Selanjutnya, perwalian dalam nikah ini dibahas mulai dari pasal 19 KHI, kompilasi hukum Islam, sampai dengan pasal 23 kompilasi hukum Islam. Sebagaimana diketahui bersama bahwa kompilasi hukum Islam ini adalah satu hukum yang menjadi acuan dalam pengadilan agama sebagai satu acuan atau satu panduan untuk menetapkan menetapkan dan memutuskan proses pengadilan di pengadilan agama. Selain itu juga KHI ini juga menjadi bagian penting untuk penghulu-penghulu di KUA. Oleh karena itu kita harus juga merujuk kepada hukum yang dalam tanda kutip hukum Islam yang dipositifkan ini. Nah, coba kita lihat di pasal pertama. Di pasal pertama maksud saya adalah di pasal 19 kompilasi hukum Islam itu menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan wali. Ya. Wali dalam kompilasi hukum Islam pasal 19 adalah bahwa peran wali ini adalah satu rukun. Ya, jadi pasal 19 kompilasi hukum Islam ini menjelaskan tentang kedudukan seorang wali dalam pernikahan. Ya, kedudukan seorang wali dalam pernikahan. Jika kita baca dari pasal 19 itu, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Itu. Jadi wali dalam pernikahan menurut kompilasi hukum Islam memiliki kedudukan sama sebagaimana wali dalam pernikahan menurut hukum fikih atau hukum Islam. Nah, kemudian di pasal 22 mengatakan yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh. Jadi
dalam perwalian, baik itu wali nasab ataupun wali hakim, semuanya harus memiliki kompetensi syarat perwalian. Yang pertama, ia harus muslim, ia harus berakal dan baligh. Nah, kenapa di sana tidak ada merdeka? Karena sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Nah, di pasal 22 ayat 2 ini disebutkan klasifikasi daripada wali itu sendiri. Wali di dalam pasal 20 ini, pasal 20 kompilasi hukum Islam ini terbagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Tadi kita sudah sebutkan, jika kita punya wali nasab atau seorang perempuan masih memiliki wali nasab, maka wali nasablah yang berhak untuk menikahkan kepada si laki-laki yang akan dinikahinya. Namun kalau tidak ada wali nasab, maka wali hakimlah yang menikahkannya. Nah, di dalam praktik di masyarakat, itu sering sekali seorang wali nasab, contohnya ayah daripada seorang perempuan, ini tidak mau menikahkan atau kurang pede menikahkan putrinya kepada seorang laki-laki yang akan dinikahkan kepadanya. Nah, dalam kaitan ini kemudian wali ini mewakilkan kepada penghulu. Nah, dalam keadaan semacam ini, apakah ini disebut dengan wali hakim? Absurd juga. Karena di lain sisi penghulu itu bisa menjadi wali hakim, ya di lain sisi dia bisa menjadi taukilul wilayah. Jadi dia menjadi wakil dari wali yang dalam tanda kutip tadi dalam tanda kutip jangan tidak mau ya kurang pede untuk menikahkan anaknya. Ketidakpedean itu karena mungkin keilmuannya kurang. Jadi dalam pernikahan itu kan satu akad yang sakral, yang notabene merupakan momen yang penting. Jadi dia dilihat dari kehidupan sosial, dari kehidupan sosial dia sangat penting, kemudian di dalam agama juga sangat penting, sehingga tidak semua orang ayah ini pede atau percaya diri menikahkan anaknya kepada laki-laki yang akan dinikahkan kepadanya, ya karena memang ini karena ilmunya yang notabene masih kurang begitu. Sehingga ini sering terjadi ya di masyarakat kita bahwa pernikahan kemudian ada walinya, tapi walinya dalam tanda kutip tidak pede sehingga dia mewakilkan kepada Pak Penghulu atau Pak Yai untuk menikahkan kepada lelaki yang menjadi mempelai. Nah, di pasal 22 sekali lagi bahwa di situ ada syarat menjadi seorang wali, dan wali itu ada dua macam. Sebagaimana dalam fikih tadi. Di pasal selanjutnya, yakni di pasal 21. Di pasal 21 ini disebutkan runtutan orang-orang yang berhak menjadi seorang wali nikah. Ini tadi sudah kita sebutkan sebetulnya. Jadi ayah, kakek itu dalam fikih harus runtut. Nah, di sini pun di pasal 21 seorang wali yang berhak itu harus runtut untuk menjadi seorang wali. Tidak boleh loncat-loncat. Ketika ada ayah, maka ayah, kalau tapi pun seandainya ayah tidak mau atau dalam kaitan ini tidak pede, boleh mewakilkan kepada yang lain dan seterusnya. Nah, selanjutnya di pasal tadi di pasal 21 ya, sekarang di pasal 22. Di pasal 22 ini disebutkan apabila wali nikah paling berhak runtutannya tidak mau menikahkan atau sakit
ya, tidak mau menikahkan atau tidak mampu menikahkan karena sakit dan ataupun jauh, maka dalam kaitan ini di pasal 22 ini boleh melimpahkan perwaliannya kepada wali hakim, gitu ya. Jadi pasal 22 ini andai kata wali yang ada, yakni wali nasab itu udur, tidak dapat menikahkan, maka boleh bergeser kepada wali nikah selanjutnya, begitu ya. Namun ketika tidak ada semua, maka dalam kaitan ini boleh menggunakan wali hakim. Nah, di pasal 23, wali hakim itu menjadi wali hakim jika wali nasab tidak ada. Atau wali hakim bisa menjadi wali hakim atau wali nikah ketika wali nasab tidak ada yang mau menikahkan putrinya. Dengan demikian, ini yang disebut dengan wali adol. Wali adol itu perwalian di mana seseorang tidak mau menikahkan, kemudian walinya adalah wali hakim. Jadi wali hakim itu kemungkinan terjadi karena satu, tidak adanya wali nasab. Yang kedua, ada wali nasab tapi tidak mau menikahkan. Atau yang ketiga, wali nasabnya udur. Dalam kaitan ini mungkin jauh jarak tempuhnya dan kemudian tidak dapat hadir, maka kemudian ini bisa diwakilkan kepada wali hakim. Dalam kaitan ini penghulu tadi. Tapi tadi yang saya katakan bahwa ini adalah absurd. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa perwalian dalam pernikahan itu merupakan rukun daripada rukun nikah, yang mana Nabi telah menjelaskan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah itu dikatakan sah kalau tanpa wali dan 2 orang saksi. Nah, jenis daripada wali itu sendiri, kalau dilihat daripada yang berhak dan tidak berhak, maka di situ ada wali nasab, ya, dan kemudian ada wali hakim. Ya. Wali nasab maksudnya adalah seorang wali yang menjadi wali karena adanya hubungan kekeluargaan, hubungan darah. Kemudian wali hakim adalah adanya wali hakim karena memang tidak ada wali nasab yang dapat yang mau atau yang dapat mewalikan anaknya, maka kemudian wali hakimlah menjadi solusi daripada perwalian dalam pernikahan. Nah, tadi sebagaimana diketahui, undang-undang dalam kaitan ini, undang-undang perkawinan yang memiliki turunan kompilasi hukum Islam menyebutkan ada runtutan daripada perwalian itu sendiri. Begitu juga di dalam fikih ada runtutan dari runtutan perwalian itu sendiri. Nah, sehingga di sini kita dapat simpulkan, andai kata ada orang yang tidak memiliki wali, baik walinya sudah meninggal semua ataupun dia menikah lari atau kawin lari karena orang tuanya dan lain sebagainya tidak mengizinkan dia menikah, ataupun walinya jauh, dalam kaitan ini boleh menggunakan wali hakim. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.